Sambil jalan-jalan, kita sambil ngobrol lagi. Di video kali ini aku mau share ke kalian apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kalian memutuskan untuk pindah ke Dubai atau mau jalan-jalan ke Dubai. Mungkin ini secara umum aja. Pertama, kalian harus punya visa. Visa ini di Dubai itu banyak banget guys ternyata. Kalau cuman mau jalan-jalan, ya pilih visa turis. Kan ada yang sebulan, ada yang 60 hari. Terus selain itu ada juga visa pekerja. Jadi kalau misalnya yang mau cari kerja ke Dubai itu bisa pakai visa kerja. Tapi biasanya ini yang harus kalian waspadai kalau misalnya dapat kesempatan buat kerja di Dubai, pastikan company-nya itu udah menyediakan visa buat kalian. Jadi jangan sampai kalian bikin visa sendiri. Nah, itu harus diwaspadai ya. Kemudian ada juga visa freelancer. Jadi kalau kalian seorang yang punya kerjaan yang remote gitu ya, nggak harus di satu tempat yang menetap di company dan kalian kerja di company luar negeri, itu bisa dapetin visa freelance atau working remote gitu di Dubai. Biasanya 1 tahunan gitu. Nah, tapi ada syarat-syaratnya kayak minimal gaji berapa gitu. Ada juga visa keluarga. Nah, itu yang aku lakukan di sini. Aku karena suami kerja di sini, jadi aku apply visa sendiri. Atau misalnya orang tua kalian kerja di sini, kalian mau ikut, kemudian atau sebaliknya. Kalian mau bawa orang tua kalian ke sini, itu juga ada syarat-syaratnya guys. Jadi minimal gaji berapa, misalnya cuman bawa istri atau cuman bawa suami, itu gajinya sekian. Kemudian kalau misalnya 3 orang, bawa anak, bawa istri, itu gajinya akan ada syarat lagi bertambah gitu. Kenapa? Karena Dubai itu pengen menjamin orang yang tinggal di sini tuh mampu ataupun mendapatkan kehidupan yang layak. Karena kalau gajinya tidak cukup dan dipaksakan untuk tetap ikut ke Dubai atau tinggal di Dubai, itu kan akan membahayakan kan gitu. Terus ada lagi visa buat investor. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha yang udah tajir melintir gitu ya, udah pengen buka cabang atau buka usaha di Dubai, biasanya sih nggak mungkin sedikit ya, itu gede banget sih. Nah, itu juga bisa dapetin visa di sini. Dan Dubai itu juga baru ngerilis namanya Golden Visa, itu buat kalian para influencer ataupun content creator yang memang fokus di situ mau dapat visa di Dubai, itu juga bisa. Syarat-syaratnya ada semua di websitenya Dubai guys. Oke, setelah dapat visa, kalian itu akan mengurus namanya biar dapat tanda identitas gitu loh. Kalau di sini namanya Emirates ID, mungkin kalau di Indonesia namanya KTP kali ya. Nah, itu adalah tanda kalau kalian udah menjadi residence Dubai. Dan banyak banget benefit dan kegunaannya. Bisa jadi sebagai metode pembayaran. Terus kalau misalnya kalian mau beli SIM card, itu juga harus punya Emirates ID. Oke, next adalah tempat tinggal. Jadi kalau sudah di Dubai, kalian harus memikirkan mau tinggal di mana. Ada 3 tempat yang biasanya orang-orang buat untuk tinggal. Yang pertama itu villa, sejenis rumah, tapi mereka menyebutnya villa. Kemudian ada apartemen. Apartemen itu ya tergantung ya tipenya. Kemudian ada juga sharing room. Jadi misalnya satu apartemen, satu gedung gitu ya, atau satu villa, tapi itu bisa ditinggali untuk beberapa orang. Nah, itu tuh harus ada ketentuan yang legal, karena banyak banget partisi atau share room yang nggak sesuai dengan kebijakan yang diatur sama pemerintah. Pada akibatnya apa? Itu banyak yang terjadi kebakaran dan segala macamnya. Nah, itu kalau bisa dihindari guys yang ilegal itu. Jadi pastikan yang memang tercatat ataupun secara legal. Nah, untuk harganya itu range-nya berbeda-beda, tergantung dari lokasi yang pengen kalian tinggali, kemudian tipenya tadi, dan kemudian itu mau udah yang full furnish atau yang masih kosongan, itu kan tergantung ya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari tahu, cek ombak aja, kira-kira harganya berapa ya sewanya, itu bisa cek aja di 3 website ini. Yang pertama itu di Property Finder, kemudian di Bayut, dan yang ketiga itu di Dubizzle. Bisa cek aja di aplikasi ini. Oh ya, untuk sistem pembayarannya itu bukan kayak kos-kosan ya yang per bulan, enggak. Jadi pembayarannya itu sistemnya ada yang dalam 1 tahun bayar 3 kali atau bayar kali atau 6 kali dan seterusnya. Itu tergantung dari kesepakatan penyewa dengan yang pemilik tempatnya atau landlordnya. Nah,
Biasanya bayarnya itu nggak transfer guys, tapi pakai cek gitu. Jadi di sini masih pakai cek, pakai kertas gitu. Ya itu untuk menjamin juga ya. Oh iya, kalian juga harus pastikan ketika mau nyewa itu ada yang sudah termasuk dengan air, listrik, kemudian gas, atau kalian harus bayar sendiri. Dan kalian harus tahu kalau di sini itu ada dewa. Dewa itu yang mengurusi air dan listrik. Kemudian gas itu berbeda company. Dan yang ketiga yang harus kalian pikirkan adalah wifi. Wifi ini biasanya ada dua yang memang sering digunakan di Dubai, itu ada Etisalat dan Du. Nah biasanya yang pakai wifi di rumah, yang aku dengar kebanyakan orang kalau pakai wifi buat di apartemen atau rumah itu pakainya Du. Tapi kalau buat keseharian telepon itu biasanya pakai Etisalat. Kemudian ada lagi transportasi. Nah, kalau buat transportasi di Dubai itu jarang banget guys yang pakai motor. Biasanya yang pakai kendaraan roda 2 itu yang kurir. Tahu memang kalian punya SIM motor, tapi setahu aku mahal banget sih SIM motornya, dan jarang banget kalian ngelihat orang naik motor jalan-jalan di Dubai. Nah, paling opsinya kalian sewa mobil, beli mobil baru atau second, atau pakai transportasi umum. Kalau pakai transportasi umum itu sangat terjangkau juga, dan biasanya harga sewa apartemen ataupun villa yang deket sama stasiun metro itu biasanya cukup mahal juga guys. Jadi ya pintar-pintar cari aja. Selanjutnya biaya hidup. Nah kalau biaya hidup itu tergantung ya gimana orangnya. Kalau misalnya mau belanja bulanan, groceries, yang paling common di Dubai itu ada di Carrefour, kemudian Lulu, kemudian New W Mart, atau Market Asia yang kemarin aku pernah kunjungin, W-Mart, ada juga Viva, itu katanya cukup terjangkau. Spiny, nggak tahu penyebutannya kayak gimana, tapi itu biasanya produk-produk dari Eropa, karena nggak ada pasar tradisional. Mungkin ada ya, cuman lokasinya tuh tidak di setiap kawasan Dubai itu ada, mungkin di memang yang pinggiran atau yang memang banyak penduduk. Aku juga nggak paham sih, belum pernah dengar ada pasar tradisional kayak warung gitu, nggak ada guys. Jadi kalau mau belanja sayur, daging, biasanya ya ke supermarket. Ada juga opsi kalau kalian mau beli online, karena di Dubai itu semuanya tuh serba sat-sat gitu. Jadi kalau misalnya kalian males belanja keluar, ya beli online aja. Biasanya juga banyak yang menawarkan free ongkir dengan batas pembelanjaan tertentu. Setelah groceries tadi, tempat belanja di Dubai itu banyak banget. Jadi hati-hati jangan sampai kalah, karena barang-barang mewah, luxury brand itu di Dubai itu banyak banget guys, yang misalnya kita beli di Indonesia tuh nggak ada, tapi di Dubai itu banyak. Nah kalau tinggal di sini hati-hati aja, bisa kalap itu semua ya, karena ya semuanya tersedia, tinggal ada atau nggak aja uangnya gitu. Terus tempat wisata di Dubai itu banyak banget, baik dari yang gratis maupun yang berbayar. Jadi pinter-pinter ngatur budget aja. Saya mau jalan berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan gitu. Selanjutnya adalah asuransi kesehatan. Nah, kalau misalnya kalian ngatur visa sendiri bukan dari company, itu biasanya kalian harus cari asuransi kesehatan yang sesuai dengan budget kalian. Banyak sih, ada yang dari nasional atau yang punya pemerintah, ada juga yang swasta. Nah itu kalian harus apply sendiri. Itu tadi dari aku, apa-apa aja sih yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk pindah atau tinggal ke Dubai. Next kita lanjut lagi video yang lainnya. Bye bye.